Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok RBL 4B. Perkenalkan, nama saya Reno Oktarina, NIM 121190148 dari Prodi Teknik Industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Prastio dengan NIM 121400098 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Firz Asari Haidi, NIM 121400018 dari Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Hafid, NIM 121170105 dari Prodi Teknik Mesin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian Fadia, NIM 121400104 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Kereta maglev adalah jenis kereta yang bergerak pada posisi melayang atau mengambang. Posisi tersebut dihasilkan oleh gaya elektromagnetik. Pergerakan kereta maglev adalah motor linear. Maglev digunakan sebagai alat transportasi jarak jauh. Kecepatannya lebih cepat bila dibandingkan dengan kereta kecepatan tinggi. Selama beroperasi, kereta maglev tidak menghasilkan suara mekanis. Kereta maglev dapat bergerak dengan kecepatan 500 km per jam. Pengembangan terbaru memungkinkan kecepatan ditingkatkan hingga sama dengan kecepatan pesawat jet, yaitu 900 km per jam. Pembuatan maglev diawali oleh 4 penemuan awal, yaitu kereta motor linear, Alfred Zehden pada tahun 1907. Sistem transportasi elektromagnetik F.S. Smith. Kereta pengangkatan magnet dengan motor linear Herman Kemper pada tahun 1937. Dan sistem magnet transportasi J.R. Paul Green pada tahun 1959. Pengembangan awal kereta maglev dimulai di Inggris pada periode tahun 1960-an. Kekurangan dana menyebabkan pengembangan sempat dihentikan pada tahun 1973. Kereta maglev pertama baru berhasil dibuat pada tahun 1984. Perhubungan yang dilakukan antara Bandar Udara Internasional Birmingham dan Stasiun Kereta Internasional Birmingham. Negara lain seperti Jepang juga telah memulai riset kereta maglev sejak tahun 1969. Japan Airlines berhasil membuat transportasi permukaan kecepatan tinggi, sedangkan Japan Railways Group berhasil membuat JR Maglev. Pengembangan kereta maglev juga dilakukan oleh Jerman melalui teknik suspensi elektromagnetik dan suspensi elektrodinamik. Nama maglev diperoleh dari singkatan Magnetically Levited Trains. Teori dasar, kereta maglev menggunakan magnetic levitation, yaitu suatu daya angkat oleh gaya magnet. Kereta maglev juga menggunakan prinsip gaya Lorentz dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Prinsip dari kerja kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang, tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Kereta maglev juga memanfaatkan magnet sebagai pendorong. Dengan kecilnya gaya gesek dan besarnya gaya dorong, jauh lebih cepat dari kereta biasa. Beberapa negara yang telah mengembangkan kereta api jenis ini adalah Tiongkok, Jepang, Prancis, Amerika, dan Jerman. Dikarenakan mahalnya pembuatan rel magnetik di dunia pada tahun 2015, hanya ada 2 jalur maglev yang dibuka untuk transportasi umum, yaitu Shanghai Transparip di Tiongkok dan Linimo di Jepang. Ada 4 jenis teknologi maglev. Pertama, tergantung pada magnet superkonduktivitas. Kedua, tergantung pada elektromagnetik terkontrol. Ketiga, terbaru, mungkin lebih ekonomis menggunakan magnet permanen. Dan yang keempat, tergantung pada arah magnet. Oke teman-teman, jadi ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat kereta maglev sederhana. Alat-alatnya yang sudah kita sediakan di sini. Ada alat yang pertama, yaitu adalah pipa PVC ya. Pipa PVC yang biasanya ada di kamar mandi itu. Setelah itu ada baterai. Usahakan baterainya ada isinya ya, karena arus listrik yang muncul dari baterai ini yang akan membuat baterai ini bergerak seperti kereta. Dan yang ketiga ada magnet
ada magnet yang berbentuk koin seperti yang akan kita tempelkan di baterai. Dan yang keempat ada kawat tembaga. Ada kawat tembaga yang akan kita gunakan sebagai solenoid. Langkah pertama, gulung kawat tembaga di pipa PVC untuk membentuk solenoid. Langkah kedua, keluarkan kawat tembaga yang telah digulung di pipa agar menjadi solenoid jalur kereta. Langkah ketiga, tempelkan magnet pada masing-masing kutub baterai tanpa perlu lem. Jika setelah ditempel, maka lakukanlah seperti ini. Adapun keunggulan dari kereta maglev ini, yang pertama ramah lingkungan, kedua untuk kontrol sistem, teknologi maglev lebih aman, ketiga tidak ada gesekan antara elemen yang bergerak dengan bagian statis, dan yang keempat perawatan maglev yang lebih murah. Kelemahan, yang pertama, teknologi IMS dari Jerman. Sistem tidak stabil dan dibutuhkan pemantauan secara terus-menerus. Kedua, teknologi induct track belum memiliki bentuk komersial karena teknologi dalam tahap perkembangan. Yang ketiga, ada teknologi IDS dari Jepang. Pembatasan pada induksi Goodway menyebabkan pembatasan terhadap kecepatan maksimal kereta. Kereta maglev mengambang kurang lebih 10 mm di atas rel magnetiknya. Dorongan ke depan dilakukan melalui interaksi antara rel magnetik dan mesin induksi yang juga menghasilkan medan magnetik di dalam kereta, lihat pada gambar. Paten pertama untuk kereta maglev didorong oleh motor linear adalah paten AS 3.470.828, dikeluarkan pada Oktober 1969 oleh James R. Powell dan Gordon T. Denby. Teknologi dasarnya ditemukan oleh Eric Leithwaite dan dijelaskan oleh dalam proses Dean of the Institution of Electrical Engineers Vol 112 pada tahun 1965 pp 2361-2375 dengan judul Electromagnetic Levitation. Leithwaite mematenkan motor linear pada 1948. Pada 31 Desember tahun 2000, superkonduktor temperatur tinggi berawak pertama secara sukses diuji di Barat Daya Universitas Jiao-Tong, Chengdu, Tiongkok. Sistem ini berdasarkan prinsip bulk. Konduktor temperatur tinggi dapat diangkat atau dilayangkan secara stabil di atas atau di bawah magnet permanen. Muatannya di atas 530 kg dan jarak pelayangannya lebih dari 20 mm. Sistem ini menggunakan nitrogen cair yang sangat murah untuk mendinginkan superkonduktor. Saran pengembangan. Saran yang dapat kami berikan untuk peneliti selanjutnya yang mungkin akan memakai pembahasan dari kami untuk lebih fokus mengadakan penelitian dan lebih lanjut mendalami apa itu hukum Lorentz dan menggunakan prinsipnya.